Shalom Shalom. yang juga sedang ikuti streaming. Hari ini kita ingin bahas firman Tuhan. Agak ngeri-ngeri juga sih sebenarnya. Judulnya yang Tuhan taruh di hati saya gini: jika ingin menikmati hidup, bersiaplah untuk mati. Wah, ini apalagi mau menjelaskan indah lagi nih. Tapi ini yang Tuhan taruh, saudara. Karena memang pergumulan dari pertengahan Januari, Tuhan apa sih sebenarnya 2021 ini? Apa sih yang situasi yang kita hadapi? Dan dalam seminggu ini pergumulan saya dalam doa, Tuhan taruh akan banyak orang yang mati mendadak. Bukan karena COVID. COVID itu salah satu. Dan kemarin kita dengar berita rektor termuda, orang masih 44 tahun mati karena migrain. Karena migrain. Orang kan pikir kalau mati karena jantung, karena kanker, karena COVID. Ini karena migrain. Masih muda, pintar lagi. Umur 32 tahun dia sudah jadi dekan Fakultas Ekonomi UI termuda. Tapi dia sekarang udah meninggal. Jadi artinya apa di saudara? Akan terjadi seperti itu. Dan ini bukan hal yang mudah bagi kita sekalian. Makanya kalau kita ingin menikmati hidup, bersiaplah untuk mati. Ini sesuatu yang paradoks ya, yang berlawanan, yang berlawanan. Mungkin bagi saudara ini khotbah apa? Kalau boleh sih, pasti ada berkat. Ya itu pasti ada berkat lah. Kalau orang sudah memperoleh hidup yang kekal, itu ada jaminan untuk mati. Jadi kita nggak usah takut mati. Tapi bagaimana supaya kita tahu bahwa waktu kita terbatas, waktu kita semua terbatas, tidak ada yang tahu kok. Batas waktu kita tuh kapan, kita nggak ada yang tahu. Jangan pikir, wah saya masih muda, masih panjang umur saya. Belum tentu loh saat ini. Apalagi pada masa-masa kayak gini belum tentu gitu lah. Dan Tuhan taruh nanti yang akan banyak mati tahun ini adalah orang-orang yang bukan karena COVID. Bisa bencana alam, bisa kecelakaan, bisa penyakit yang lain yang nggak pernah dipikirkan bahwa itu akan bawa kematian, tapi tiba-tiba penyakit itu bawa kematian. Jadi kita sendiri juga harus tahu bagaimana situasi yang akan kita alami. Dan sebabnya saudara, mari kita melihat dalam seminggu ini saya merenungkan Tuhan bawa saya untuk membaca Mazmur 90. Dan itu Mazmur 90 itu Mazmur yang ditulis oleh Musa waktu di padang gurun. Dan waktu itu Musa melihat bangsa Israel, Musa dan bangsa Israel melihat setiap orang banyak yang mati. Jadi orang-orang yang umurnya di atas 40 tahun mati semua di padang gurun. Jadi artinya gini sekarang, waktu itu Musa menggambarkan pagi bangun kayak rumput segar baru bagus paginya, tapi siang sorenya sudah lisut, sudah habis, sudah mati. Besok paginya sudah terbuang. Demikianlah hidup kita, kata Musa di situ di Mazmur 90. Hidup kita itu hanya sesaat. Jadi masing-masing kita ini harus siap juga. Saya tidak katakan bahwa besok atau hari ini semua orang nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti kita akan mati. Bersyukurlah kalau kita sudah siap mati, kita bisa menikmati hidup karena Tuhan. Tapi kalau orang yang nggak siap mati, saudara, hidupnya akan dalam ketakutan. Aduh, nanti saya mati bagaimana ya? Nanti kalau saya mati, orang yang keluarga saya bagaimana ya? Selalu pertanyaannya kayak gitu. Tapi kalau kita siap mati, saudara, kita akan siapkan keluarga kita. Kamu juga harus siap. Kamu harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kamu sungguh-sungguh, ayo kita sama-sama membangun hubungan dengan Tuhan bersama-sama dalam rumah ini. Itu orang yang siap mati. Jadi nggak takut. Karena udah pasti, mati itu udah pasti. Mati itu udah pasti. Makanya orang yang tidak takut mati, saya ingin beritahu, anak Tuhan yang tidak takut mati, itu ditakutin sama iblis. Jadi anak Tuhan
yang tidak takut mati itu ditakuti sama iblis. Kenapa? Karena nekat. Karena nggak mau pusing dengan dirinya lagi. Tapi dia pusing dengan kerajaan Allah. Dia mau pikirkan kerajaan Allah. Dan orang seperti ini, dia tahu Tuhan berkenan pada dia. Nah itu sebabnya kita belajar di sini, saudara. Jangan takut mati. Kita harus siapkan diri kita untuk mati. Karena kematian itu saat ini mengincar banyak orang di dunia. Berarti kedepannya kita bukan hanya dengar satu hari kita dengar ada orang yang terdekat dengan kita, orang yang kita kenal kau mati. Enggak, mungkin bukan satu dua orang, mungkin banyak orang. Mungkin akan banyak orang. Saya sambil bertanya, Tuhan, apa ini yang Tuhan mau buat? Karena Tuhan tahu waktunya sudah dekat. Makanya kita juga harus siap-siap dengan kemungkinan yang terjadi. Saya tidak berbicara seolah-olah saya sudah umur saya sudah nggak panjang lagi, bukan. Karena kita nggak bisa memperkirakan umur kita panjang atau pendek. Tidak ada seorang pun yang bisa berpikir seperti itu. Tapi yang perlu kita siapkan, bagaimana kita menghadapi kenyataan hidup yang ada. Orang Israel pada waktu di padang gurun, saudara, mereka bergumul sekali. Setiap kali mereka bangun pagi, mereka selalu berbicara gini, sebentar siapa yang mati ya? Saudara bisa bayangkan ya, itu bangsa Israel dalam waktu 40 tahun ada 6 juta orang mati. Dalam waktu 40 tahun paling sedikit 6 juta orang mati. 1 tahun paling sedikit ada 150.000 orang mati. Pernah satu kali mereka yang mati 23.000 satu hari. Jadi artinya pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Walaupun saat ini ada banyak yang kematian, tapi rumah duka nggak selalu ramai terus ya. Kalau kita lihat gaya usaha itu nggak terlalu ramai ya, rumah dukanya gitu sih. Agak sepi juga, kadang-kadang ada juga. Ya memang kalau ada COVID ya pasti hanya beberapa jam langsung dikubur gitu. Tapi yang jelas saudara, bangsa Israel itu mengalami ketakutan seperti itu. Mereka sangat takut. Siapa lagi yang mati hari ini? Siapa lagi yang mati hari ini? Tapi hanya 2 orang yang luar biasa. Karena 2 orang ini, mereka nggak fokus pada hidup mereka lagi. Mereka fokusnya bagaimana rencana Tuhan, kehendak Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan dengan keperkasaan dari Tuhan, dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Itu fokus mereka. Jadi pada waktu bangsa Israel mengeluh tentang kenapa Tuhan kau memimpin seperti kayak gini, 2 orang ini tetap nekat. Mereka nggak takut. Walaupun mereka sudah mau dilempar batu oleh bangsa Israel, tapi mereka tetap tidak takut. Karena mereka tahu Tuhan pasti menolong. Jadi saudara, 2 orang ini adalah Kaleb dan Yosua yang akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Dan ini membawa kita gini saudara. Situasi seperti ini yang kita alami sangat sulit. Benar sulit. Tapi kita tetap fokus kepada kehendak Tuhan. Apa sih rencana Tuhan di sini? Apa sih yang Tuhan sedang kerjakan di sini? Menurut riset, setelah pasca pandemi ini akan ada 24% orang-orang Kristen lebih suka ibadah online. Apakah dengan demikian kita jadi khawatir, wah nanti yang datang sedikit nih? Enggak, usah takut. Kenapa? Asal kita tahu ada rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam segala perkara, kita masa takut dengan apa yang akan terjadi, perubahan-perubahan apa yang akan terjadi dalam dunia ini. Tapi kita mau tahu kehendak Tuhan adalah apa? Supaya semua manusia boleh diselamatkan. Makanya dalam situasi kayak gini saudara, hati kami, saya dari bulan ini selalu fokus bagaimana supaya Injil bisa diberitakan di berbagai tempat. Di berbagai tempat, kenapa? Fokusnya bukan pada apa yang akan terjadi. Fokusnya apa sih rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang kami harus buat saat ini. Saya percaya kalau kita menghadapi seperti ini saudara, tidak usah takut dengan perubahan yang apa yang terjadi di dunia ini.
Tentunya saudara, mari kita baca firman Tuhan. Karena sekalipun ada kematian yang bisa mengincar kita, tapi kita mau fokus kepada Tuhan. Apa sih yang kita buat supaya kita bisa menikmati hidup dengan bersiap mati? Mari kita buka firman Tuhan Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Saudara yang mengikuti ibadah streaming, saudara boleh buka Alkitab saudara dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Kita akan baca sama-sama. Saudara yang ikut streaming juga boleh baca di rumah masing-masing. Roma 12 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi firman Tuhan ini kita ingin belajar bagaimana kita bisa menikmati hidup kita dengan bersiap mati. Selama kita hidup, yang pertama yang kita belajar dari Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini. Selama kita hidup, bersiaplah untuk mati. Selama kita hidup, bersiaplah untuk mati. Dalam Roma 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kata mempersembahkan tubuh ini dalam pengertian gini saudara. Dulu di waktu zaman Tuhan Yesus itu ada kambing domba yang digembalakan oleh gembala-gembala, dan itu kepunyaan daripada imam-imam di Yerusalem. Nah, domba-domba ini dan kambing ini yang mau dikasih jadi korban curahan, korban bakaran, itu disimpan di kandang dekat bait Allah untuk dijual belikan. Jadi untuk diperjual belikan. Demikian juga kalau kita mempersembahkan tubuh kita, kita seperti kambing domba itu yang digembalakan, yang sudah besar, udah 1 tahun sampai 3 tahun, itu yang siap untuk dikorbankan di bait Allah. Pengertiannya di situ sekarang, mempersembahkan tubuhmu. Jadi artinya sebagaimana kambing domba itu pasti menjadi korban bakaran, korban penebusan dosa bagi bangsa Israel, demikian juga hidup kita. Wah, ini nggak enak dong. Katanya kalau ikut Tuhan pasti diberkati. Betul, Pak. Ikut Tuhan pasti diberkati. Tapi jangan lupa, mau nggak kita siap mati? Tanyanya sama teman kita, kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Iya, percaya. Kamu percaya kamu sudah memperoleh hidup yang kekal? Iya, percaya. Mau mati sekarang apa enggak? Pasti jawabannya apa? Jatuhnya saudara, Tuhan mau kita persembahkan tubuh. Persembahkan tubuh dan kita siap mati. Orang-orang Kristen di gereja mula-mula, mereka ditantang mau siap mati apa enggak. Kalau sekarang kita tantang gini, mau ikut Tuhan enggak? Pasti diberkati. Zaman dulu, mau ikut Tuhan enggak? Mau mati enggak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering kali mereka hadapi, saudara. Tentunya saudara, hidup kita ini saudara, hidup dan mati kita sebenarnya untuk Tuhan. Saudara hidup untuk Tuhan, saudara mati untuk Tuhan. Mari kita buka Roma 14 ayat 7 dan 8. Roma 14 ayat 7 dan 8. Jadi saudara yang ditebus, kita yang ditebus oleh darah Yesus. Kita mati, kita hidup untuk Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita sudah ditebus oleh Yesus,
kita hidup di dunia ini bukan untuk diri kita lagi. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi kalau saudara hidup saat ini, milik Tuhan. Kalau kita juga mati juga, milik Tuhan. Makanya dalam Mazmur 16 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasih. Jadi saudara nggak usah takut mati. Persembahkan tubuh, artinya kita betul-betul memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, milik Tuhan. Apa yang kita punya ini milik Tuhan. Kemampuan yang ada pada kita milik Tuhan. Bukan milik diri, bukan untuk saya lakukan ini supaya saya jadi terkenal. Enggak. Milik Tuhan. Makanya kita selama kita hidup, kita juga harus bersiap untuk mati. Biasanya orang yang tidak siap mati, dia pikir umurnya masih panjang, dia akan seenak-enaknya hidupnya. Tapi kalau orang yang selalu mengingat, ya waktu saya sebenarnya sudah terbatas. Waktu saya memang belum tentu bisa lagi. Dia akan perhatikan hidupnya yang sungguh-sungguh. Saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita mau menikmati hidup ini dengan cara siap untuk mati. Waktu bangsa Israel di padang gurun dan mereka berpikir betapa mengerikan kematian banyak orang. Bangsa Israel mengeluh seperti itu. Dan Musa menulis dalam Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Ia menulis demikian dalam nyanyiannya. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Dalam terjemahan lain dikatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Betapa sedikitnya waktu-waktu kita yang kita lalui. Wah, kalau bicara ini diskusi ini tentang dengan suami istri, itu pasti nggak enak gitu lah. Jadi kadang-kadang ada rasa sedih juga. Apalagi kalau orang tua sama anak. Mungkin anak bilangnya, udah mama papa jangan ngomong kayak gitu. Tapi ini bukan masalah ngomong kematian. Ini bicara soal, ayo kita nikmati hidup ini dengan hati yang bijak. Dengan kita menjaga hidup kita, perilaku kita sehari-hari. Apa sih yang kita lakukan hari ini? Apa sih yang kita sedang pikirkan hari ini? Bagaimana kita mengatur waktu kita? Ajar kami Tuhan. Jadi jangan sampai nanti kita akhirnya menyadari, oh iya ya, saya nyesal. Karena saya lalui dengan begitu saja hidup saya. Mari saudara, kita jangan berpikir wah saya masih 20-an, masih 30-an. Enggak. Masih 18-an. Enggak. Mari semua kita belajar. Terus terang bagi saya, ini waktu Tuhan beritahu tentang banyak kematian terjadi. Betapa beratnya hati saya sebenarnya. Bukan karena takut mati, saudara. Jadi bagaimana kalau kita mendengar ada orang yang kita kasih, orang yang terdekat dengan kita kenal, kita tahu, dia meninggal. Berat. Apalagi seandainya, saya sih nggak berdoa supaya kita nggak ada kena. Waktu saya dengar ada beberapa teman yang kena COVID meninggal, terus kita nggak bisa datang, kita nggak bisa memimpin penguburannya atau kremasinya. Itu sangat berat loh sebenarnya. Tidak mudah. Wah kalau kayak gitu
karena dia nggak didoakan berarti dia nggak masuk surga dong, jalannya nggak terang dong. Orang anak Tuhan yang mati karena dia sudah beroleh hidup kekal, sekalipun nggak didoakan pada waktu mati, dia tetap masuk surga. Jalannya tetap terang. Ini banyak orang Kristen seperti ini, saudara. Kok waktu di rumah duka, kok nggak ada pakai lilin sih? Kan lilin itu untuk jalan supaya terang. Pakai lilin atau tidak pakai lilin tetap jalan terang kalau dia percaya pada Yesus. Makanya kalau saudara nanti ke rumah duka, jangan sambil berdoa. Doa siapa itu kalau berdoa di depan peti? Jangan doakan orang yang mati. Orang yang mati nggak butuh didoakan. Yang perlu didoakan siapa? Keluarganya. Keluarganya. Bukan karena kita nggak menghormati orang yang mati, bukan. Tapi karena orang mati itu nggak tahu apa-apa lagi. Nggak ada lagi urusannya dengan kita kok. Kita datang menghormati dia karena ada jasa-jasanya dia, ada kita mengingat pengorbanan dia, bagaimana kasihnya dia kepada kita, itu aja. Tapi hubungan kita dengan dia sudah nggak ada lagi. Hubungan misalnya kalau saya meninggal duluan, saya dengan Ibu Leni nggak lagi suami istri. Karena nanti di surga nggak ada lagi hubungan suami istri atau orang tua dan anak, nggak ada. Nggak ada, saudara. Semua berhubungan dengan Tuhan. Saudara punya rumah sendiri-sendiri. Suami istri punya rumah sendiri-sendiri. Nggak satu kamar. Hubungan suami istri, orang tua dan anak hanya di dunia. Tapi di surga hubungan kita dengan Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Di dalamnya mari kita belajar menghitung hari-hari kita sehingga kita punya beroleh hati yang bijaksana. Yang kedua, jadi yang pertama tadi, kalau kita mau nikmat selama kita hidup, bersiaplah untuk mati. Yang kedua, berubahlah dengan sukarela, bukan karena situasi. Jadi pembaruan akal budi kita bukan karena kondisinya, tapi harus dengan sukarela. Kita tahu bahwa kita harus berubah. Harus berubah. Dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam terjemahan yang lain dikatakan demikian, saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini yang dibentuk dan disesuaikan dengan kebiasaan eksternal yang di luar dan dangkal. Jadi seolah-olah kita hanya mengejar hal-hal yang yang duniawi, hanya benda-benda saja yang kita kejar dan dangkal. Wah, saya ingin punya baju yang bagus sekali. Dangkal. Nanti saya membayangkan kalau saya punya mobilnya yang 2 pintu aja. Dangkal. Carilah mobil yang 5 pintu lah gitu. Supaya kalau ini bisa bawa banyak orang juga gitu. Atau mau 6 pintu boleh juga. Tapi yang paling penting ini, saudara, mari apapun keinginan kita bukan untuk diri kita. Pembaruan oleh akal budi, artinya kita mengalami perubahan demi perubahan. Cara berpikir kita mulai berubah, bukan karena situasi. Tapi kita tahu bahwa ini rencana Tuhan, ini kehendak Tuhan. Saya mau buat seperti ini karena kehendak Tuhan seperti ini. Bukan karena situasi. Beda, saudara. Kalau karena situasi, kita beradaptasi dengan situasi. Kita kayak bunglon. Berubah, emang berubah. Ya kan? Bunglon berubah. Berubah apa? Warnanya. Sesuai dengan situasi. Tapi yang dimaksud di sini adalah berubah, metamorfosis, artinya seperti kupu-kupu itu, saudara. Berubah. Kalau kita belajar dari masalah kupu-kupu ini, kita sudah berapa kali kita belajar tentang kupu-kupu ini, metamorfosis itu ada 3 proses. Dari telur menjadi ular.
Jadi ulat itu semua daun-daun yang dia ini pasti dia makan. Pasti lobang-lobang tuh banyak kalau ulat itu. Jalannya pelan, gemuk, semua untuk saya. Ini orang-orang Kristen seperti ini, orang-orang Kristen yang kasihan sekali. Padahal kemampuan dia, benih dia adalah kupu-kupu. Tapi dia harus jadi ulat dulu, prosesnya jadi ulat. Semua untuk dirinya lagi. Makanya orang-orang Kristen yang hanya untuk dirinya, yang cepat tersinggung, yang cepat marah, dan dia ngambek, dia keluar, dia lebih penting perasaan saya nggak udah disinggung, ini harga diri saya. Itu masih orang Kristen yang ulat. Dia lupa jati dirinya sebagai anak Tuhan, benih ilahi, benih kupu-kupu yang indah. Ulat itu hanya untuk diri sendiri. Berapa kali kalau di perkebunan dalam bahas tentang hama ulat itu, selalu mereka bahas, wah ini harus dibahas nih. Ulat ini sangat mengganggu sekali. Mereka pakai hama, pakai pestisida, atau mereka pakai obor dibakar itu. Karena apa? Mengganggu. Jangan sampai kehadiran kita yang nggak mau berubah mengganggu orang lain. Karena nggak mau berubah, karena pikir, ini saya, kamu harus ganti saya dong. Berapa kali ada orang yang bilang gitu pada saya, mau mengerti kamu, mengertilah Tuhan. Bukan diri kamu yang mengerti. Karena kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan. Kita mati untuk Tuhan. Dari ulat, akhirnya berubah menjadi kepompong. Kalau kita bisa mengerti ini, saudara, betapa bahagia saudara. Kepompong itu kan terikat. Jadi semua kayak ulat itu kayak sudah dibelenggu ya. Nggak bisa apa-apa. Hanya diam aja di tempat, di dalam. Jadi dibalut semuanya dengan benang-benang itu, dan dia nggak bisa apa-apa lagi. Dia hanya di dalam, diproses. Jadi mau buat apa saja nggak bisa. Biasanya orang Kristen yang seperti ini, orang Kristen yang merasa, kok saya gagal kesini, saya kalau kesini nggak gagal, kok saya belum berhasil ini, kok kenapa ya? Kok Tuhan belum menjawab doa saya ya? Kok saya seperti kayak orang bodoh ya? Itu kalau saudara mengalami proses seperti itu, saudara, berbahagialah saudara. Saat ini sebenarnya Tuhan mau saudara dan saya diam aja lah, nantikan Tuhan. Andalkan Tuhan saja kalau seperti itu. Jangan pikir, kok dulu saya bisa buat ini, saya buat ini, kok sekarang saya nggak bisa buat apa-apa ya? Semua mentok. Kalau saudara mengalami semua mentok, hanya satu di atas yang tidak mentok. Waktu Musa memimpin bangsa Israel, di belakang bangsa Mesir, di depan lautan. Musa hanya berteriak, jangan takut. Tapi Tuhan tegur Musa, kenapa kamu hanya teriak-teriak? Sekarang kamu angkat tanganmu dengan tongkat itu, dan laut itu akan terbelah. Artinya apa, saudara? Apa yang kita andalkan, apa yang kita pikir ini jalan yang pernah kita lalui, cara-cara yang kita pernah lalui, ada suatu saat kita akan mengalami, wah, nggak bisa lagi. Kalau saudara mengalami seperti ini, hanya satu yang Tuhan mau, bersandar pada Tuhan. Nantikan Dia, nantikan pertolongan Dia. Nantikan. Itu kepompong, saudara. Jadi semua dibelenggu. Wah, saya kan nggak bisa semuanya nih, Pak. Betul. Pada saat jadi kepompong seperti itu, saudara, kita dibelenggu, kita betul-betul minta hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, waktunya Tuhan. Dan pada suatu saat baru Tuhan akan munculkan kita menjadi kupu-kupu, berubah. Saudara, mungkin nggak semua orang bisa mengerti ini. Mungkin nggak semua orang bisa mengerti ini. Tapi berbahagia saudara kalau Tuhan klik pikiran saudara untuk bisa mengerti ini. Sehingga saudara bisa tahu, oh iya ya, kalau saya dalam situasi seperti ini, berarti saya harus tunduk, saya adalah Tuhan.
Jangan terlalu cepat. Dan tapi jangan terlalu lambat. Jangan berubah karena situasi. Berubahlah karena kita tahu ini rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi saya. Jangan ditunda. Tapi juga jangan minta dipercepat. Tentunya orang-orang yang mengalami metamorfosis, yang menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu, ini orang-orang yang hebat. Cari contoh dalam tokoh-tokoh Alkitab. Tuhan Yesus seharusnya bisa melayani pada umur 12 tahun. Waktu dia umur 12 tahun, dia membuat takjub itu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki dengan kepintarannya. Dia bisa berdebat dengan mereka. Dia bisa buat mujizat, bisa. Tapi kenapa Bapa di surga menahan dia sampai umur 30 tahun? Terlalu lama. Betul kan secara manusia? Cuma pelayanannya cuma 3 tahun. Berarti 30 tambah dibandingkan dengan 3 tahun. Terlalu lama 30 tahun. Tapi itulah kepompong. Saat memang harus diam dulu. Diam. Saat harus bergerak sesuai dengan waktunya Tuhan, baru bergerak. Jangan kita terlalu cepat, jangan kita terlalu lambat. Tentunya berubahlah oleh pembaruan akal budi. Jadi kita semakin mengerti apa sih rencana Tuhan, apa sih waktunya Tuhan untuk kita. Nah, saya percaya kalau kita nangkep dengan pandemi seperti ini, situasi seperti ini, kita nangkep apa rencana Tuhan, kita akan mengalami suatu terobosan yang luar biasa, saudara. Saya bukan berilusi, tapi saya ingin beritahu bahwa ini saatnya Tuhan mempromosikan anak-anaknya. Karena Tuhan sedang bekerja di semua aspek lapisan masyarakat saat ini. Mau orang kaya, orang punya jabatan tinggi, mau orang yang tidur di bawah jembatan, Tuhan sedang bekerja di hati mereka semua. Sekarang tergantung kita. Kita mau melakukan kehendak Tuhan atau mau hanya untuk aman diri kita sendiri. Nanti kita belajar. Berubahlah dengan sukarela, bukan karena situasi. Berubah karena kita tahu bahwa ini rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, jadi kita tahu tadi kalau kita ingin hidup, menikmati hidup, siaplah mati. Jadi kalau selama kita hidup, siaplah untuk mati. Kedua, berubahlah dengan sukarela, bukan karena perubahan, bukan karena situasi, tapi karena kita tahu ini kehendak Tuhan. Yang ketiga, bersandar kepada kasih setia Tuhan setiap hari yang dimulai dari pagi hari. Terus bersandar pada kasih setia Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan, Mazmur 90 ayat 14. Mazmur 90 ayat 14. Tadi dalam ayat 12 itu dikatakan, ajar kami menghidup hari-hari kami supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Tapi ayat 14 Musa menuliskannya begini, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Jadi Musa menulisnya, kenyangkanlah kami ya Tuhan di pagi hari dengan kasih setiamu. Dalam situasi yang sangat genting, situasi yang sangat berat, sangat menekan hati, sangat menekan pikiran, menjadi beban pikiran yang luar biasa. Dengan apa sih nasib saya, bagaimana nih? Besok saya masih hidup apa enggak? Saya makan apa atau tidak? Itu situasi yang dialami. Tapi pada waktu itu Tuhan menaruh dalam hati Musa dengan kata-kata ini, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia. Tuhan mau kita pagi-pagi bangun, ingat kasih setia Tuhan. Biarlah saudara dan saya puas dengan kasih setia Tuhan. Tahu kasih setia Tuhan di waktu pagi. Bukan berpikir hari ini saya buat apa ya. Saudara boleh berencana. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang mati, semua rencana dia terkubur.
terkubur dengan kematiannya. Harapannya langsung putus di situ. Tapi kita belajar bagaimana setiap pagi kita minta Tuhan, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, biar aku boleh dipuaskan hari ini dengan kasih setiamu Tuhan. Kita mengharapkan Tuhan dengan kasih setianya, sehingga kita bisa melalui hari-hari yang kita lalui itu dengan sukacita, dengan satu kepastian ada kasih setia Tuhan. Dalam Mazmur 143 ayat 7 dan 8, firman Tuhan berbunyi demikian. Mazmur 143 ayat 7 dan 8. Ini pergumulan dari pemazmur karena dia sangat berat saat itu. Doa-doanya sepertinya kayak lalu saja, tidak ada jawaban dari Tuhan. Tapi dia berkata demikian dalam doanya. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jadi dia sudah betul-betul, rohnya sudah pudar dan sudah tidak tahu lagi apa yang harus dia buat. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Jadi harapannya seperti kayak hampir putus. Tapi dalam ayat 8, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Jadi begitu bangun pagi, mintalah kasih setia Tuhan. Kalau tadi, kenyangkanlah kami di waktu pagi Pak dengan kasih setiamu. Tapi ayat 8 di sini Mazmur 143, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Apa yang kita harus lakukan kalau bangun pagi? Mari kita cari kasih setia Tuhan, memperdengarkan kasih setia Tuhan, dikenyangkan dengan kasih setia Tuhan. Di sini dalam ayat 8, sebab kepadamu aku percaya, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah ku angkat jiwaku. Jadi saudara, kalau ingin menikmati hidup, bangun pagi, mintalah dikenyangkan oleh Tuhan kasih setia. Tapi pergumulan berat ini Pak, masalah sangat berat sekali. Sepertinya saya nggak mampu lagi melalui masalah yang seperti ini. Mari kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 63 ayat 4. Mazmur 63 ayat 4. Kalau dalam Alkitab tab atau Android itu ayat 3, tapi ini dalam bahasa Indonesia ayat 4. Mazmur ini ditulis oleh Daud waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, dan dia ada di padang gurun di Yehuda, dan dia selalu bersembunyi. Berapa kali dia mau dibunuh oleh Saul, dan dia akhirnya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Tapi dalam ayat 4 dikatakan demikian, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Jadi Daud sendiri yang mengatakan bahwa kasih setia Tuhan yang dia alami setiap hari itu membuat dia jadi percaya pergumulan dia, masalah dia itu lebih kecil daripada kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia, lebih indah bagi dia. Bisakah kita memandang kasih setia Tuhan lebih daripada masalah kita? Kalau kita melihat ini, saudara, kita akan percaya kepada Tuhan. Hari ini saya akan dipuaskan oleh Tuhan. Hari ini saya punya semangat baru lagi. Hari ini walaupun saya punya pergumulan, tapi saya tahu kasih setia Tuhan ada pada saya. Kasih setia Tuhan selalu ada pada Tuhan. Ada orang yang selalu berpikir, di mana Tuhan ya? Kalau masalah saya kok nggak ditolong Tuhan? Bukan dari tolong Tuhan. Tapi kalau saudara mengalami seperti itu, Tuhan tidak mengabaikan saudara. Saudara yang mengabaikan Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Karena sebenarnya kasih setia Tuhan itu nggak berubah.
Yang membuat berubah adalah sikap hati kita terhadap kasih setia Tuhan. Sehingga kita merasa bahwa Tuhan itu nggak dekat dengan kita. Seolah Tuhan nggak peduli sama kita. Dalam Yesaya 59, yang membuat kita menghalangi Tuhan bisa menolong kita bukan karena tangan Tuhan tidak kurang panjang, bukan karena Tuhan tidak bisa mendengar doa kita, tapi dosa kita. Jadi saudara, mari kita belajar. Tuhan nggak berubah dengan kasih setia. Jangan sampai kita berubah. Kita pagi-pagi bangun, kita cari handphone, kita cari berita apa. Tapi mari kita bangun pagi. Kasih setia Tuhan mengenyangkan hidup kita, membuat kita tenang untuk hari itu. Masalah apapun boleh terjadi, tapi Tuhan ingin kenyangkan kita dengan kasih setia-Nya. 3 hal ini kita harus siap, kita harus bisa lakukan. Kalau ingin hidup, nikmati hidup, siaplah mati. Jadi yang pertama, selama kita hidup, kita juga harus siap mati. Persembahkan tubuh kita bagi persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Persembahkan. Apapun yang kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Kita mati untuk Tuhan. Yang kedua, berubahlah oleh akal budi. Berubahlah bukan karena dengan sukarela, bukan karena kondisi, bukan karena situasi yang membuat kita harus berubah. Jangan kayak bunglon, tapi jadi kupu-kupu. Yang ketiga, bersandar kepada kasih setia Tuhan pada waktu pagi. Maka kita akan menikmati hidup satu hari. Saya berdoa supaya kita semua bisa menikmati hidup sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Amin.